Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 5 akan mulai mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan. Kajian tentang nir kekerasan Islam dan perdamaian. Dalam kajian nir kekerasan dan bina damai tidak begitu populer seperti kajian-kajian lain. Nir kekerasan dan bina damai memiliki kesamaan dengan apa yang telah diajarkan oleh agama. Islam dalam hal ini mengajarkan perdamaian, oleh karena itu para peneliti perdamaian telah mengklasifikasikan tentang pasifisme sebagai metode seperti nir kekerasan dalam pencapaian sebuah perdamaian, yaitu yang pertama, pasifisme prudensial yang mensyaratkan penggunaan metode-metode nir kekerasan dalam mencapai tujuan-tujuan perdamaian, namun mengakui bahwa metode-metode tersebut dapat mengandung unsur paksaan, bujukan dengan pertimbangan nalar atau ancaman agar orang-orang tertentu melawan kehendak mereka sendiri untuk melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu. Yang kedua, sedangkan pasifisme kesaksian absolut adalah menuntut cara dan tujuan yang tanpa paksaan. Bagi Muhammad Abu Nimar, dalam pandangan pasifis absolut, sesungguhnya penggunaan taktik nir kekerasan untuk melawan kejahatan bisa dibantah atau dikecam bukan pasifisme sejati karena menggunakan paksaan untuk tujuan tertentu, dan hal itu secara prinsip tidak bisa diterima. Dengan demikian, Muhammad Abu Nimar menyimpulkan bahwa nir kekerasan mempunyai prioritas moral. Ciri-ciri utama aksi nir kekerasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara lahir tidak agresif, tapi secara dinamis adalah batin yang agresif. Yang kedua, ia tidak berusaha menistakan musuh untuk berubah lewat pemahaman dan kesadaran baru tentang aib moral untuk kemudian membangun kembali komunitas-komunitas terkasih lainnya. Yang ketiga, ia ditujukan kepada kekuatan kejahatan, bukan kepada orang-orang yang terperangkap dalam kekuatan tersebut. Yang keempat, nir kekerasan berupaya untuk menghindari bukan hanya kekerasan lahiriah, tapi juga kekerasan batiniah. Yang kelima, nir kekerasan didasarkan atas pendirian bahwa alam semesta berpihak pada keadilan. Dalam Islam, Al-Quran sebagai firman Tuhan dan pedoman bagi manusia adalah aset yang sangat kaya akan spirit perdamaian, dan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran tentu juga memiliki kedudukan penting untuk merespon tindak kekerasan. Rasa damai dan aman adalah nilai esensial dalam kehidupan manusia. Dengan kedamaian akan tercipta tatanan kehidupan yang sehat, harmonis, dan dinamis dalam setiap interaksi manusia tanpa ada rasa takut dan tekanan dari pihak lain. Fakta bahwa Islam diturunkan ke muka bumi sebagai salah satu agama pembawa kedamaian bagi seluruh umat manusia dan rahmah lil alamin. Maka secara akademis, Islam dibagi ke dalam dua konteks, yaitu historis dan normatif. Secara normatif, tidak ada satu ajaran agama manapun yang mendorong dan menganjurkan pengikutnya untuk melakukan kekerasan terhadap pengikut agama lain di luar kelompoknya. Namun, secara historis, sesekali dijumpai tindakan kekerasan yang dilakukan sebagian anggota masyarakat dengan dalih agama. Selain dari dorongan intrinsik dalam diri manusia, nilai-nilai perdamaian juga dapat ditemukan dan diinspirasi dalam pandangan-pandangan keagamaan dan kebijaksanaan masyarakat Islam. Misalnya adalah agama perdamaian. Zuhairi Misrawi menambahkan bahwa perdamaian merupakan jantung dan denyut nadi dari agama. Menolak perdamaian merupakan sikap yang bisa dikategorikan sebagai menolak esensi agama dan kemanusiaan. Itulah misi dan tujuan diturunkannya. Selanjutnya, bina damai. Bina damai adalah usaha dari seluruh lapisan masyarakat dalam menciptakan perdamaian dan usaha mengelola konflik agar tidak menimbulkan kerusakan dan menyebar sehingga tidak terkendali. Cara yang dilakukan untuk menciptakan perdamaian tersebut ialah dengan membangun komunikasi tatap muka dan terbuka.
mengenai persoalan dan perselisihan perdamaian serta perujukan perbedaan dan perselisihan sebenarnya sudah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Islam dan Bina Damai merupakan fakta bahwa Islam diturunkan ke muka bumi sebagai salah satu agama pembawa kedamaian bagi seluruh umat manusia dan rahmatan lil alamin. Maka secara akademis, Islam dibagi ke dalam dua konteks, yaitu historis dan normatif. Membahas kajian Islam di tengah persoalan perang yang terjadi di beberapa kawasan Timur Tengah, perang internasional dan perang saudara yang melibatkan orang-orang Islam, dan doktrin-doktrin ajaran yang mengedepankan jihad al-wala dan takfir, cenderung menampilkan citra Islam yang ganas. Doktrin secara normatif menganjurkan pada pemeluk agamanya agar senantiasa mengajarkan hakikat kebenaran yang hakiki, paling benar yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan Islam di tanah Arab untuk merubah sikap manusia jahiliyah menjadi manusia berperadaban, sebagaimana kita kenal zaman sekarang dalam membangun peradaban. Islam turun dengan cinta kasih dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menekankan akhlak mulia. Islam memberikan landasan untuk membicarakan hal-hal dasar kekerasan seperti adil atau keadilan, ihsan atau kebaikan, rahmah atau kasih sayang, dan hikmah atau kearifan. Dalam menghubungkan Islam dan kekerasan, Abdul Ghaffar Khan mengidentifikasikan amal yakin dan mahabbah atau amalan keyakinan dan cinta sebagai nilai atau prinsip utama Islam. Kemudian tentang perang adil dan perdamaian, ada yang dibenarkan penggunaan kekerasan terbatas, namun dalam kondisi-kondisi khusus, tapi pada akhirnya ingin mendamaikan keadaan. Konsep-konsep di atas juga didukung oleh Sata Anan. Ada 7 tesis saat membicarakan Islam dan kekerasan. 1. Bagi kaum muslim, persoalan kekerasan adalah bagian integral dari bidang moral Islam. 2. Tentang kekerasan, seandainya ada yang digunakan kaum muslim, harus dikawal oleh aturan-aturan yang ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. 3. Jika kekerasan tidak bisa membedakan mana prajurit, mana yang bukan, maka ia tak bisa diterima dalam Islam. 4. Di dunia modern, kaum muslim tak bisa menggunakan kekerasan. 5. Islam mengajarkan kaum muslim untuk berjuang demi keadilan dengan pemahaman bahwa kehidupan manusia yang seluruhnya bagian dari ciptaan Tuhan itu memiliki tujuan yang bersifat sakral. Yang keenam, untuk setia pada Islam, kaum muslim harus menggunakan kekerasan sebagai cara berjuang yang baru. Yang terakhir atau ketujuh, Islam pada dirinya adalah tanah subur untuk kekerasan karena potensinya untuk perlawanan, disiplin kuat, tanggung jawab bersama dan sosial, keteguhan hati, pengorbanan diri, dan keyakinan pada kesatuan komunitas muslim dan keutuhan umat manusia. Selaras dengan pendapat di atas, Muhammad Abu Nimr juga menuliskan pendapat Ahmad yang menyatakan bahwa Islam tidak melarang kekerasan dalam situasi-situasi tertentu, tapi kekerasan ini harus bersifat defensif. Dari pandangan ini, ia menekankan tentang keadilan sosial, persaudaraan, dan kesetaraan manusia. Kembali ke soal bina damai. Dalam Islam, untuk meningkatkan perlindungan hak dan kemuliaan manusia, serta memajukan kesetaraan di antara semua manusia tak terlepas dari pertalian ras, etnis, atau agama, kedamaian dalam Islam haruslah dipahami suatu keadaan yang harmonis secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Berdamai dengan Tuhan lewat ketaatan, dan berdamai dengan sesama manusia demi menghindari pelanggaran. Oleh sebab itu, tujuan utama wahyu bagi kaum muslim juga adalah untuk mencari kedamaian di segala bidang kehidupan dan menciptakan tatanan sosial yang adil, makmur, dan damai.